Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 4 bimbingan dan konseling kelas 2A akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik bimbingan dan konseling. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama ada jenis-jenis masalah yang dihadapi individu, yang kedua ada proses dan langkah-langkah studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anjani Akbar Fauzia. Yang ketiga ada metode mendapatkan data untuk bimbingan konseling yang akan dijelaskan oleh Ahmad Nopal Hikami. Yang keempat ada teknik-teknik bimbingan dan konseling, dan yang kelima ada latihan atau contoh melaksanakan studi kasus konseling yang akan dijelaskan oleh Anissa Handayani. Baiklah, langsung kepada materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis masalah yang dihadapi individu. Nah, berbicara mengenai masalah merupakan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri, di mana masalah tersebut jika belum diselesaikan akan menjadi beban pikiran. Oleh karena itu, masalah harusnya diselesaikan agar tidak menjadi beban pikiran. Nah, adapun masalah pribadi ialah masalah-masalah yang berkaitan dengan diri pribadi, sehingga orang lain tidak ingin mengetahui masalah apa yang kita sedang alami. Nah, adapun jenis-jenis masalah diantaranya ada masalah pengajaran. Masalah pengajaran ini berhubungan dengan pendidikan, kegiatan belajar, di mana misalnya ketika kita tidak bisa memahami pelajaran dengan baik, tentu akan menjadi masalah bagi pelajar. Nah, yang kedua ada masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini berhubungan dengan pendidikan. Contohnya, ketika kita memilih sekolah, maka jika sekolah tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri atau tidak sesuai dengan bidang kita sendiri, tentunya akan mendapatkan masalah, akan muncul masalah. Yang ketiga ada masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ini masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya ketika kita orangnya atau sifatnya tidak menyukai keramaian, maka kita harus bekerja sesuai dengan sifat kita, karena jika tidak akan menimbulkan masalah. Yang keempat ada masalah penggunaan waktu senggang, di mana ketika kita memiliki waktu senggang, kita bingung untuk mengisinya, apakah dengan liburan, apakah dengan membaca. Tentu jika kita tidak bisa memilih kegiatan di waktu senggang, akan menimbulkan suatu masalah. Yang kelima ada masalah sosial. Nah, masalah-masalah sosial ini sering dialami oleh semua kalangan tentunya. Ketika kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik atau teman kita tidak sesuai dengan karakteristik kita, sifat kita, tidak bisa bersosialisasi, beradaptasi, maka akan timbullah masalah sosial. Yang kelima adalah masalah pribadi. Masalah pribadi ini berhubungan dengan diri kita pribadi sendiri, di mana hanya kita yang mengetahui masalah itu, dan tentunya kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka kita diperlukan bimbingan masalah agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Adapun jenis-jenis bimbingan, yang pertama bimbingan akademik, ini berfungsi untuk mengatasi bimbingan-bimbingan akademik, misalnya suasana belajar dan sebagainya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang akademik ini diantaranya salah satunya ialah kurang memiliki kepuasan belajar yang baik. Tentu bimbingan akademik ini mempunyai tujuannya agar apapun yang masalah yang berkaitan dengan akademik, maka bimbingan akademik inilah yang sesuai untuk solusinya. Nah, yang kedua ada bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini adalah bimbingan yang membimbing kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat ataupun kampus. Nah, adapun diantaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang sosial ialah kurangnya menyadari kritikan orang lain, lalu berteman, kurangnya sosialisasi, baik itu kesusahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, kurangnya hidup berkeluarga, jadi orangnya itu pasif ya. Nah, lalu ada mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, meliputi sikap positif terhadap pernikahan, kurang positif terhadap hidup berkeluarga, dan banyak lagi masalah-masalah di bidang sosial ini. Karena kita adalah makhluk sosial, maka dari
yaitu kita tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan orang lain, saling membutuhkan. Oleh karena itu masalah-masalah sosial ini perlu serius ditanggapinya. Selanjutnya, bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Bimbingan karir adalah bimbingan yang membantu kita dalam mencari pekerjaan supaya nanti kita mengetahui pekerjaan atau bidang apa yang cocok dengan karakteristik kita. Karena dalam memilih pekerjaan ini sangat penting untuk menentukan masa depan kita. Oleh karena itu harus sesuai dengan bimbingan karir. Adapun fungsi dan tujuannya ada di PPT. Nah, yang selanjutnya ada bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga ini ialah bimbingan yang paling dasar karena kita pertama kali hidup bersama keluarga kita. Secara otomatis apapun kebiasaan yang ada di dalam keluarga tentunya akan menjadi dasar atau fondasi kita untuk hidup di luar keluarga. Adapun fungsi dan tujuannya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, di antara bimbingan-bimbingan belajar tersebut, jika kita memiliki masalah-masalah yang dihadapi, jenis-jenis masalah yang sudah tadi disebutkan, maka dari itu kita harus sesuai bimbingannya. Adapun proses dan langkah-langkah studi kasus. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama ada mengenali gejala. Nah, mengenali gejala ini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengamati adanya suatu gejala. Gejala itu mungkin ditemukan atau diperoleh dengan beberapa cara, yaitu misalkan konselor sekolah menemukan sendiri gejala itu pada peserta didik yang mempunyai masalah, atau guru mata pelajaran atau wali kelas memberikan adanya peserta didik yang bermasalah kepada konselor sekolah. Lalu yang kedua, mendeskripsikan kasus. Mendeskripsikan kasus ialah gejala itu dipahami oleh konselor sekolah, kemudian dibuatkan deskripsi kasusnya secara objektif, sederhana, tetapi cukup jelas. Apa sih yang menjadi masalah ini muncul gitu ya. Yang ketiga, menentukan bidang-bidang bimbingan. Nah, setelah kita mengenali gejala, mendeskripsikan kasus, lalu kita menentukan bimbingan atau bidang bimbingan apa yang sesuai dengan masalah anak tersebut. Yang keempat ada membuat perincian kasus. Setelah mengenali gejala, mendeskripsikan kasus, menentukan bidang-bidang bimbingan, lalu kita membuat perincian kasus. Bagaimana sih seluk-beluk masalah ini terjadi, masalah ini muncul, sampai detail kita harus tahu apa masalahnya, penyebabnya, sehingga dari sanalah kita memperkirakan sebab apa sih yang mendasari masalah ini muncul. Sebab apa? Apakah dari sebabnya keluarga, pertemanan, ataupun apapun itulah. Nah, yang selanjutnya ialah memberikan bantuan. Memberikan bantuan ini yaitu dengan berakhirnya pengumpulan data, maka langkah yang selanjutnya akan diambil oleh peneliti adalah melakukan kegiatan konseling atau pemberian bantuan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan jenis masalah. Nah, pendekatan-pendekatan ini sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, setelah kita memberikan bantuan ini, kita memberikan konseling atau suatu bimbingan yang sesuai dengan masalah tersebut. Yang ketujuh, kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai seberapa jauh keefektifan penerapan teori konseling dalam mengatasi kasus yang dialami oleh peserta didik atau konseling. Jadi dari beberapa masalah itu kita harus mengevaluasi, oh ternyata teori ini nih yang cocok untuk masalah ini, teori ini yang cocok untuk masalah ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada tindak lanjut atau follow up. Ini dilakukan jika masalah tersebut terus-menerus terjadi, maka masalah ini harus ditindaklanjuti dengan serius sehingga semua masalah yang kita hadapi memiliki solusinya dan tidak akan menjadi beban pikiran. Tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dari suatu masalah, baik itu masalah pribadi maupun non pribadi ya. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin ada masalah, ya jangan hidup. Nah, apapun masalahnya kita punya solusinya. Jadi jangan bingung,
jangan jadi beban. Datanglah, atau jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, maka kita bermintalah atau hubungilah orang yang emang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Nopal Hikam. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling. Dalam melakukan metode ini, Umar dan Santoso pada tahun 1998 secara panjang lebar mengungkapkan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka merealisasikan bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah. Menurutnya, pengumpulan data ini sangat penting dalam pendidikan pada umumnya maupun dalam bimbingan konseling sendiri. Hal ini karena konseling baru dapat diberikan dengan baik kalau data sekitar individu yang akan dibimbing telah diketahui. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu dikemukakan beberapa metode. Adapun metodenya itu ada 6, yaitu yang pertama itu adalah observasi. Observasi sendiri merupakan suatu cara mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan panca indera secara aktif, terutama penglihatan dan pendengaran. Penyelidik langsung mendatangi sasaran penyelidikan, melihat, mendengarkan, serta membuat catatan untuk dianalisis. Dan yang kedua itu adalah kuesioner atau biasa disebut dengan angket. Angket ini merupakan suatu daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi sasaran angket tersebut. Pertanyaan dalam kuesioner ini bergantung pada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan data dengan mengadakan face-to-face relation atau berhadapan secara langsung. Berbeda dengan kuesioner, wawancara ini dilakukan secara lisan, sedangkan kuesioner tadi itu dilakukan secara tulisan. Dan yang keempat itu adalah sosiometri. Sosiometri ini menunjukkan kepada kita tentang ukuran berteman. Jadi dengan sosiometri ini kita dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan pertemanan atau bergaul. Dengan demikian, besar sekali bantuan sosiometri untuk mendapatkan data anak-anak, terutama dalam hubungan sosialnya atau bergaul. Dan yang kelima itu ada tes. Tes adalah suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan dengan menggunakan soal-soal yang telah dipilih dengan seksama. Artinya, dengan standar tertentu karena suatu tes bergantung pada validitas dan realitas suatu tes tersebut. Yang terakhir yaitu yang keenam, case study atau studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode penyelidikan untuk mempelajari kejadian mengenai perseorangan. Dengan kata lain, suatu metode untuk menyelidiki riwayat hidup seseorang jika metode-metode sebelumnya banyak memerlukan informan. Metode ini tidak memerlukan banyak informan, tetapi kita dapat melakukan tinjauan yang lebih mendalam. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik bimbingan dan konseling. Secara garis besar, teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dari beberapa macam pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Pendekatan secara kelompok disebut juga dengan bimbingan kelompok atau group guidance, dan pendekatan secara individual disebut juga dengan pemulihan individual atau individual counseling. Yang pertama ada bimbingan kelompok. Teknik ini dipergunakan untuk membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Bentuk khusus teknik bimbingan kelompok seperti homeroom program, karya wisata atau field trip, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, dan organisasi murid. Nah, untuk homeroom program itu adalah teknik homeroom yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan siswa agar siswa bebas mengutarakan isi hati dan masalah yang dihadapinya. Dan untuk karya wisata atau field trip berfungsi sebagai kegiatan rekreasi. Karya wisata juga dapat dijadikan sebagai kegiatan kelompok karena siswa dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok. Selain itu, dalam teknik ini siswa juga dapat mengamati secara langsung
objek-objek yang ada sehingga dapat mengembangkan bakat serta cita-citanya. Yang selanjutnya ada diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini sebaiknya dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang agar siswa aktif dan berperan serta dalam mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah belajar. Dan yang selanjutnya yaitu teknik kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini sangat baik bagi siswa dikarenakan individu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan kelompok, banyak pekerjaan tertentu yang berhasil. Dan untuk yang selanjutnya yaitu organisasi murid. Nah, organisasi murid ini sangat bermanfaat bagi individu karena melatih siswa dalam mengembangkan sikap tanggung jawab atau sikap kepemimpinannya menjadi siswa sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya. Nah, untuk yang kedua ada teknik konseling secara individual atau individual counseling. Apa sih konseling? Merupakan salah satu teknik pemberian yang bersifat langsung atau face to face dengan mengadakan wawancara atau konselor dengan klien, dan masalah-masalah yang diselesaikan biasanya masalah pribadi. Pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling, yaitu yang pertama ada directive counseling. Directive counseling itu yaitu teknik konseling yang bersifat mengarahkan siswa dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam teknik ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif, sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Jadi, dalam teknik ini yang lebih banyak berperan adalah konselor. Teknik yang kedua yaitu non-directive counseling atau teknik yang tidak bersifat mengarahkan, karena yang lebih banyak berperan adalah siswa, sedangkan konselor hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Yang selanjutnya yaitu teknik elective counseling. Teknik ini yaitu dengan memilih di antara teknik-teknik konseling yang paling tepat untuk klien. Seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya tidak hanya berpegang pada satu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi bisa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. Materi terakhir yaitu contoh melaksanakan studi kasus. Studi kasus pada siswa yang kurang mendapatkan perhatian orang tua pada tingkat SMK. Orang tua yang memberikan perhatian yang baik terhadap anak mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap anak. Sedangkan orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap anak akan memberikan pengaruh yang juga negatif terhadap anak. Hal ini telah terbukti dalam banyak hasil penelitian. Maka akan dibahas tentang gambaran bagaimana kurangnya perhatian orang tua pada siswa SD SMK Negeri 1 Singkur. Tentu kurangnya perhatian orang tua pada siswa seperti tidak memberikan peringatan terhadap perilaku anak dan orang tua tidak memberikan pengasuhan yang baik menyebabkan anak melakukan perilaku yang menyimpang. Faktor penyebab kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang baik, menyebabkan siswa kurang mendapat perhatian orang tua, dan juga faktor ketaatan orang tua kepada Tuhan dan tidak tanggung jawab kepada amanah Tuhan yang menjadi salah satu sebab. Selain faktor kurangnya perhatian dan orang tua, juga terdapat faktor lain, yaitu faktor sosial orang tua yang sangat kurang memberi andil terhadap anaknya, kurangnya tingkat perhatian orang tua kepada anak tersebut. Pengaruh kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa ialah pada prestasi belajar siswa yang menurun, dikarenakan siswa jarang berada di rumah untuk belajar, lebih banyak berada di luar lingkungan rumah. Kemudian, hubungan sosial siswa menjadi terisolir pada keluarga dan lingkungan yang menjadikan siswa
Proses yang dilakukan guru, bimbingan dan konseling terhadap siswa yang seperti itu atau kepada siswa yang kurang mendapatkan perhatian orang tua, yaitu memberikan layanan seperti layanan konseling individu, layanan kelompok, konseling karir, dan kunjungan rumah. Berdasarkan penelitian yang relevan bahwa perhatian orang tua sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku, kecerdasan, kepribadian, dan tingkat ketaatan siswa kepada Tuhan dan orang tua. Maka, setelah melakukan studi kasus pada siswa yang kurang mendapat perhatian orang tua, didapatkan faktor dan penyebab kurangnya perhatian orang tua kepada siswa tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian materi yang kelompok 4 sampaikan mengenai teknik-teknik bimbingan dan konseling. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.